وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Yang pertama-tama mari kita puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita Habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada tabi'in tabi'atnya. Dan juga yang saya hormati kepada owner PT Syariah Mobil Indo, kepada Bapak Haji Martin beserta keluarga yang sedang menunaikan ibadah haji. Lalu juga yang saya hormati kepada karyawan karyawati PT Syariah Mobil Indo. Semoga disehatkan selalu badannya, dilancarkan selalu rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Kita akan membahas ya yang lagi viral ini, ya lagi rame banget, yaitu orang tua, ustadz sampai bingung, itu anak muda yang rusak sama TikTok. Nah, ya banyak nih anak muda rusak karena TikTok. Karena digunakannya bukan buat kebaikan, tapi apa? Ya, yang suka main nih ya, yang suka scroll, kebanyakan kita lihat joget, ya, live streaming, joget, segala macam, ya. Tapi kita nggak nyalahin kontennya, ya. Saya nggak nyalahin orangnya, ya. Kita mau cari solusinya aja nih, ya. Biar apa? Biar anak muda kita ini pada bener, ya, pada bener jalannya. Biar nggak kebablasan gara-gara TikTok, itu, ya. TikTok tuh musuh apa teman, ya. Bisa jadi musuh, bisa jadi teman. Gitu ya, kita mulai dari dasarannya aja nih ya. Aplikasi ini ya buat bikin video pendek kayak joget segala macam viral ya, itu ya, filter banyak lah, velocity ya, banyak tuh di TikTok ya. Yang paling trennya itu joget-jogetnya. Dulu kita lihat joget-joget di mana? Di panggung ya. Iya, zaman dulu, jujur, belum ada TikTok zaman dulu mah. Iya, joget-joget di panggung dulu, ya, dangdutan kita lihat joget. Sekarang mah buka HP, scroll dikit, iya, keluar, ya, satu, ya, yang nge-like, yang nge-like dapat pahala apa dosa, nih, gitu. yang nge-like, yang repost. Apa? Sama aja. Ngebagiin apa? Bagiin dosa. Itu. Ya. Nah, kalau dibilang musuh ya TikTok, kok banyak yang pakai dari SD, TK sampai bayi pun bisa lihat TikTok sekarang. Ya. Sampai kuliah pada pakai TikTok, ya, sampai emak-emak ya, nenek-nenek pun lihat TikTok. Iya, ada, bukan ya, di Indonesia banyak nenek-nenek, bapak-bapak ada main TikTok ya. Kalau dibilang teman kok banyak banget ya kasusnya anak-anak yang jadi rada aneh gara-gara TikTok. Nih,
Eh, ini bisa jadi bumerang, ya, bisa jadi ibarat kata pisau buat kita, ya, TikTok ini. Kalau buat motong bawang mah, ya, buat nyincang daging mah, buat masak itu jadi berkah, ya, jadi kita bisa makan, ya, jadi ada kebaikannya. Tapi kalau buat nusuk orang, ya, buat nusuk atau nakut-nakutin, itu bisa jadi bencana, ya. Kita lihat orang-orang, ya, di luar sana enak banget ngumbar-ngumbar aurat gitu, padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun pakai hijab, ya, pakai kerudung, ya. Jadi hijab tuh bukan kerudung sebenarnya. Hijab tuh apa? Hijab tuh yang menutupi seluruh tubuh wanita, ya, kayak kepala, ya, tangan, terus juga sampai telapak kaki. Itu hijab baru namanya. Kalau kerudung mah cuman sekedar yang di atas ada. Itu namanya kerudung, ya. Hijab kalau di Arab beda, ya, ketentuannya gitu. Jadi seluruh tubuh harus menutupi, ya. TikTok juga begitu, ya. Dia itu alat, ya, alat yang tergantung yang makainya, ya, gimana kita pakainya. Pakainya buat apa, ya? Buat kebaikan kah? Buat dakwah kah? Buat ngajarin ilmu atau buat nunjukin kreasi kita yang positif, ya. Gitu. Lalu bisa jadi bagus, ya, itu baik. Tapi kalau dipakai buat pamer-pamer aurat atau buat pamer joget-joget segala macam, itu bisa jadi bencana. Itu. Jadi hati-hati nih para laki-laki juga pun sama, ya, laki-laki pun sama dan juga para wanita gitu. Lalu di sini 3 alasan, ya, medsos kita nih yang di Indonesia, IG, TikTok segala macam bisa akan merusak kalau salah pakai. Yang pertama yaitu pamer-pamer aurat. Itu yang paling penting. Ini nih banyak penyakit, ya, paling gede, paling besarnya itu di TikTok saya lihat gitu. Kan kita yang laki-laki kalau nggak ditonton nggak ditonton ini rugi, ya, ditonton jadi ladang dosa, ya, apalagi yang buatnya jadi dosa jariyah, ya, dosa yang terus menerus tuh, ya. Misalkan dia ke TikTok, ya, buka kayak gitu-gitu, ya, terus beda lagi, aduh, bahaya itu teman-teman, gitu. Ini lalu berlomba-lomba juga pamer-pamer gaya kehidupan, gitu. Padahal di rumah makan sehari 3 kali aja kita udah bersyukur, betul apa betul? Ya, betul. Tapi di TikTok yang di medsos lainnya gaya kita diumbar-umbar, gitu. Kayak hidup, wah, royal banget nih orang, ya. Padahal mah, ya, kita ngutang sampai ngutang-ngutang buat ngasih makan media sosial doang tuh, ya. Sampai banyak kejadian anak-anak sekarang durhaka pada orang tuanya sampai, ya, nendang-nendang, ya. Banyak banget itu. Udah pada nggak benar, ya. Lalu yang kedua bisa jadi candu, ya, bisa jadi kecanduan dan juga penyakit jiwa kita, ya, penyakit jiwa. Jangan anggap remeh, gitu. Banyak anak muda juga udah kayak zombie, tahu zombie, ya, gara-gara TikTok. Dari melek sampai merem tuh, ya. Dari kita pengen tidur, ya, harus lihat TikTok dulu. Dari melek tuh sampai mata kita udah siwer, merem baru. Aduh, bahaya tuh. Lalu HP terus aja dipegang, ya, sampai larut malam, terus tidur kita jadi keganggu, ya, makan telat, sholat pun telat, subuh kasih
Ya kan, subuh jam 8. Ya, orang kira sholat duha kita ya, padahal kita lagi kunut ya, sholat subuh itu ya, gitu. Lalu ada lagi ya, nih terus ada penyakit baru namanya apa tuh? FOMO ya. FOMO itu apa singkatannya, yang tahu? FOMO apa? FOMO bahasa, kan itu bahasa Inggris tuh. FOMO itu apa? Bahasa kan singkatan tuh. FOMO itu apa? Jangan searching. Apa tuh? Nah, tuh. Fearing of missing out. Gitu. Takut kehilangan tren. Oh iya, parah. Takut kehilangan tren, ya. Takut. FOMO. Tahu FOMO? Singkatannya bahasa Inggris kan, itu dari bahasa Inggris. Iya. FOMO. Iya. Takut kehilangan tren. Aduh, banyak banget itu. Ya, takut kagak gaul kita mah. Kagak, kalau bahasa anak Jaksel mah kagak culture gitu. Ya, kagak culture. Ya. Enggak update. Iya, kudet gitu. Kalau kata anak Yasmin gimana? Hah? Anak Yasmin kurang gaul gitu. Ya. Dibanding-bandingin sama orang lain, ya, ini bisa bikin kita stres gitu. Ya, kita kagak ngikut tren atau apapun, teman kita pada ngajak segala macam tapi kita nggak mau, bilangnya, lu kagak asik gitu ya, kagak culture. Padahal mah itu FOMO ya, FOMO, ngikut-ngikutin orang. Yang ketiga, ya, ini bisa jadi buat konten-konten yang dan pergeseran nilai-nilai yang bahaya nih, ya, kayak konten-konten mohon maaf, sampah, ya gitu. Dulu namanya artis itu harus punya bakat, ya, ngomongnya harus benar, pinter, ya, public speakingnya harus benar, audisinya harus cakep, gitu. Terus dilatih segala macam, apapun segala macam. Sekarang ya, cukup joget udah jadi viral, ya, bisa jadi artis sekarang, gitu. Ya, bikin video lucu aja bisa jadi viral, ya. Akhirnya apa di sini? Banyak ya anak muda yang nggak mau, ya, proses, ya, pengennya instan. Pengen instan aja, cepet aja. Ya, bikin sehari biasanya udah viral tuh, hampir 1000, 2000 yang nonton. Banyak banget yang nge-like, hampir ribuan. Seneng tuh. Ya, bikinnya itu aja terus. Joget-joget segala macam, ya. Sampai bejibun tuh. Isi FYP-nya gitu, TikTok-nya. Terus banyak juga konten-konten sampah yang mendidik, ya. Ya, kayak video-video apa tuh yang prank ya, hoax prank lah itu segala macam. Lalu video juga yang ngajarin kita kesombongan. Ada lagi video juga yang nyebar berita kebencian. Tuh, banyak tuh. Ya, ini bisa pelan-pelan merusak nilai-nilai diri kita sendiri. Ya, nilai agama, nilai negara kita juga bisa rusak sama konten-konten tersebut, gitu. Ya, jadi bagi yang sudah berkeluarga, ya, kita harus didik anak kita, gitu. Nomor 1, ya, jadi satpam buat anak kita nanti, gitu. Poin penting nih, ya, anak muda ini harus punya fondasi, ya, agama yang kuat, iman yang kuat, ya. Mau ada TikTok, ya, yang udah ngetren segala macam juga, tapi dia tahu, ya, mana hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, itu, ya. Lalu kedua, ya, kita bukan cuma melek HP aja, tapi harus melek otak,
gitu ya. Anak muda juga harus diajarin bagaimana ya gunain HP yang benar-benar gitu ya, soalnya kita zamannya udah beda, gak kayak dulu mah boro-boro megang HP ya, paling main PS gitu doang ya. Sekarang mah internet udah luas ya, udah bijak ya, diajarin ya, semuanya segala macam ada, AI udah ada sekarang ya, apa-apa gampang tinggal lihat doang gitu. Itu bagus sebenarnya, tapi kalau digunainnya kalau nggak baik itu sama aja gitu ya. Lalu yang ketiga ya, jadilah konten kreator yang bermanfaat gitu ya. Kalau kita anak muda ini, kita nggak bisa ya dijauhin dari TikTok. Emang benar ya, TikTok bisa baik, benar banget ya, kayak jualan kita ya, dari segi jualan showroom ya, itu lumayan pesat ya, itu baik, kita gunainnya dengan baik. Daripada kita bikin konten yang gak jelas, mending bikin konten kita sendiri kayak jualan-jualan ya, posting-posting segala macam di akun kita sendiri, itu bisa jadi berkah juga itu. Jadi bukan musuh kita lagi TikTok ya, tapi edukasi kita ya, buat semangat kita, lalu dan yang lain gitu. Konten-konten yang ngajarin yang baik ya. Kita bukan influencer yang cuman pamer sensasi gitu ya. Yang keempat nih, orang tua harus jadi teladan. Jangan cuma nyuruh doang gitu ya. Oh banyak gitu, lu main HP mulu, tapi orang tua main HP sampai pagi, dari pagi sampai malam, tuh sama aja ya, sama aja itu. Insya Allah itu anaknya juga bakal niru kalau kayak gitu ya. Ajak kita, orang tua kita juga kita ajak ya, jangan sampai terlalu mengikuti kayak TikTok segala macam itu ya. Jadi mungkin itu saja ya, cukup ya, harus kita jaga dari konten-konten tersebut ya, jangan sampai disalahgunakan media sosial ya itu. Oke, mungkin cukup sekian. Ada yang bertanya? Bon. Ustaz, kalau misalnya sekarang kan penting ya tuh media sosial. Iya. Buat di kerjaan kan ada apa? Story tuh. Perusahaan pasti ada yang ngeliat juga dari media sosial. Kalau misalnya nggak main TikTok tuh, gimana kan sekarang penting tuh. Buat ngeliat kabar, berita. Kan jadi naikin mood juga ya kan, misalnya kita flexing. Enggak, misalnya kita beli apa gitu. Iya, pasti. Kan banyak positifnya. Banyak. Kan dari sisi pandang orang doang nih ngeliat. Flexing, tapi kan dari kita suka nih olahraga, upload lagi running. Terus intervensi sama lagi breakfast. Bentar Bu. Iya, terus apa lagi? Iya gitu. Itu kan nggak selalu negatif mulu. Iya, itu nggak selalu negatif. Gitu. Sisi pandang kan. Gimana sisi pandang orang tersebut ya? Kita kan tadi udah saya jelasin, saya nggak nyalahin orang ya, gimana kita sendiri gitu. Ini cuma nyari solusi aja biar gimana kita bener ngegunain media sosial kita ya. Pasti semua pada punya media, yakin, mau IG, mau TikTok ya, Facebook segala macam pasti punya gitu. Kadang ada yang punya sampai 4, 3 ya, segala macam tuh, banyak banget akun, mau diapain gitu. Udah, tanya lagi? Udah tadi. Udah. Bang, Ya. cara ngefilter apa namanya FYP yang kurang baik di TikTok. Iya.
Jangan jelek. Itu bisa. Kita lagi istiqomah nih. Ah. Kita scroll ada yang negatif-negatif. Pasti, ya. Semua juga pasti. Ya, kita lagi aduh lihat dakwah, udah bener nih, udah bener. Scroll ke bawah, beda lagi nih. Ya, tiba-tiba ada yang joget. Ya, skip aja. Scroll lagi, scroll. Iyalah. Dan scroll. Tapi gimana hawa nafsu kita sendiri ya? Ya, hawa nafsu. Kadang hawa nafsu nggak tertahan. Ya, dilihat rugi. Terus gimana hukumnya kalau ada temen yang nerusin reels ke DM dan nge-share reelsnya itu negatif gitu, apakah dia dapat dosa? Oh, dapat dosa. Gabut bukan? Iya, iya banyak tuh. Ya, sama. Kan nggak bermanfaat semuanya. Ya, iya banyak. Hukumnya ya, sebenarnya kalau baik ya itu tadi bagus ya, karena media sosial bisa jadi musuh, bisa jadi teman gitu. Jadi hukumnya gimana kan? Buat teman yang ngirim reels negatif ke DM? Dosa ya, apalagi yang buatnya. Ya, apalagi yang buatnya itu lebih berat banget dosanya. Ya, dia nanggung seluruh Indonesia, umat Indonesia yang tonton tuh. Gimana dosanya? Ya, yang buka aurat, joget-joget dia nanggung tuh semuanya. Gitu. Nah, kalau yang non muslim? Kalau yang non muslim sama aja. Misal kita, misal teman saya nih. Dia Dia non muslim. Yang nonton non muslim semua. Ya mereka sudah ditakdirkan kan nggak masuk surga. Jadi tetap aja kita dosa. Iya, tetap dosa kita. Kan kita melakukan kayak zina, gimana sih zina? Ya walaupun dia umat Islam, umat non muslim itu sama aja. Gitu. Mengundang syahwat juga. Ya, itu dapat bencana juga. Ya, diri kita juga jadi kurang rada-rada gitu. Kalau orang asal non muslim sampai meninggal non muslim belum mualaf nih, dia udah pasti nggak masuk surga. Kalau mualaf. Ya, Kristen sampai misal sorry ya, kalau misal non muslim sampai meninggal, dia nggak bisa masuk. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Walaupun dia sering sodako, ya, sering ini itu sama, nggak bisa. Cuman emang sudah ditakdirkan kan begitu, ya. Gitu. Dia belum syahadat, dia belum masuk surga, ya. Di akhirat pun dia nggak bakal bukan diterima sodakonya, mungkin menjadi kekurangan dari siksaan mereka gitu, ya. Oke, udah cukup, ya. Mungkin cukup sekian dari saya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.